tiba saatnya bagi saya untuk menjelaskan apa tujuan saya dengan adanya majelis zikir atau pengajian yang kami adakan sudah 6 tahun ini. Sebab saya sengaja selama 6 tahun ini terus menerus mengadakan majelis zikir atau majelis pengajian ini dengan tidak banyak memberikan keterangan-keterangan, sekalipun ada yang menyangka baik, sebaliknya ada yang menyangka tidak baik, malah ada sebagian yang salah paham. Malam ini akan saya mulai, dan untuk ini saya ingin supaya ditip, ini sekarang ditip, biar keterangan saya ini menjadi keterangan yang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama kali saya ingat kejadian pada waktu Imam Ghazali radhiyallahu anhu di Baghdad, yaitu di kota timur. Ada seorang wakil penguasa, wakil kerajaan Bani Saljuk, Al-Saljuk, yang berpusat di Konstantinia atau Konstantinopel, itu daerah Turki. Di Baghdad ada seorang penguasa atau pembesar yang namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk inilah yang telah membangun perguruan tinggi, universitas Islam yang besar. Di samping Al-Azhar, universitas atau perguruan tinggi di barat di Mesir, maka Nizamul Muluk berhasil membangun satu perguruan tinggi di Baghdad di timur, dengan diberi nama menurut nama penguasa itu. Nama penguasa itu namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk. Lalu perguruannya itu diberi nama Nizamiyah. Maka sejak waktu itu di dalam dunia Islam ada 2 perguruan tinggi. Satu di barat namanya Al-Azhar di Kairo, dan yang kedua di Baghdad yang bernama Nizamiyah. Raja atau penguasa yang bernama Nizamul Muluk ini kebetulan seorang penguasa, seorang pembesar yang mencintai ulama-ulama, yang senang kepada ulama, sehingga diadakan satu balai yang namanya disebut Nadwah Ilmiyah atau Majelis Ilmu. Majelis Ilmu mengeluarkan uang bantuan untuk ulama-ulama, untuk madrasah, dan ini menurut catatan tiap-tiap tahun tidak kurang dari 600.000 dinar. Jadi termasuk royal ini. Sampai pada waktu itu orang sekolah itu bukan saja gurunya dibayar, sampai muridnya juga dibayar.
semua murid-murid yang belajar itu diberi uang tiap bulannya itu cukup untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk beli buku-bukunya, pokoknya gratis nawon. Jadi penguasa atau pembesar yang namanya Nizamul Mulk ini membiayai madrasah-madrasah di daerah Baghdad itu bukan main. Sampai lah nih kasih cerita Imam Ghazali ini kan. Imam Ghazali ALN dengan adiknya itu namanya Ahmad. Imam Ghazali nya mana Muhammad. Jadi kakak Alek nih kan Muhammad bin Ahmad Ghazali. Lagi-lagi lagi kana neka tinggal mate bapak. Ramana nih kebun sebelum umur. Kebetulan orang tuanya ini melarat, miskin. Jadi waktu meninggal warisan tenggelamnya itu sekone sedikit sekali. Akhirnya setelah mati anak dua ini, anak yatim ini dititipkan kepada seorang teman dari ayahnya. Petoro Agi ke Kancana Ramana. Tapi kebetulan Kancana ini ke orang apaan melarat, orang miskin. Sebab kebetulan temannya ini seorang ahli tasawuf. Jadi akhirnya norok ini ke Ampon. Tak berpan minggu uang peninggalannya itu habis. Pun tadi pesebon, tadi boleh pun. Jadi karena sudah habis warisan tinggalan apaan Ramana nikah bingung nih. Mangka gula Ramana Imam Ghazali matoro saya nggak tangan hari ya sampai digereng buduk pepenter. Nah ini kan mak jadi sekolah ngaji ya setengah kan benarin lebih pun tak mangki. Akhirnya bagaimana? Saya petoro menika akhirnya ngocak Imam Ghazali. Ini kan Imam Ghazali sibuk nerangaki Muhammad iki bersedia terpaksa kok engkau tak bisa benda engkau lah sedia berani petoro agak ke madrasah ke sekolah pemerintah ya. Sebab engkau tak bisa belanjai berangkang kui ngakan berandresa arena atau berangkang kui pakaian pokok orang kesah Imam Ghazali di Ali Indonesia akhirnya masuk ke madrasah ke sekolahan kena boleh cuma guru nah sampai murid beringatkan benar boleh kemudian kita ambil apa jadi Imam Ghazali ini ke asal sekolah benar karena nyari ilmu nyari ngakan dia nyari kelebih pulang melarat melarat nah ini gambaran lah Raja Nizamul Mulk pembesar di Baghdad begitu royal, begitu cinta kepada ulama, begitu cinta kepada ilmu, begitu cinta kepada kebudayaan sampai dia itu mengeluarkan uang itu bukan main. Semua pemerintah madrasah sekolahan saya badaki gratis, gurunya dibayar, muridnya dibayar, diberi makan, diberi pakaian, untuk beli buku, semuanya ditanggung oleh negara. Nah, waktu itu ada laporan sebab selain Imam Nizamul Mulk Raja ini mengadakan madrasah, juga mengadakan yang namanya nadwah ilmiah, di mana dikumpulkan para alim ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu dan juga orang-orang ahli ibadah. Jadi ini ahli tasawuf, ahli ilmu fikih, ilmu tafsir, apa-apa rameh pokoknya buat ilmu ini. Nah ini pas beda orang hasud, tak lebur. Pas aku berlaporan ke ibu kota Konstantinopel, ke Raja Shah bikin laporan. Laporan dikatakan bahwa uang yang dihambur-hambur
oleh Nizamul Mulk untuk madrasah-madrasah dan untuk para alim ulama itu sebenarnya adalah untuk, ini fitnahnya, ini laporan, untuk biaya pembentukan sebuah pasukan tentara. Jadi membuat tentara, ini laporan nih, untuk menyerang dan mengepung kota Konstantinopel. Konstantinia yaitu ibu kota kerajaan Bani Saljuk, di kerajaan nalika kebasa nalika nakinika. Jadi betul laporan yang pokoknya isinya itu karatona ke presiden atau ke ibu kota bahwa di Baghdad sekarang ini Nizamul Mulk, pembesar Nizamul Mulk menyiapkan tentara yang akan menyerang Konstantinopel. Ini kelaporan. Wahur bingung, griduk, gempar. Akhirnya Nizamul Mulk ini kebareng ngeding laporan nikah. Pas tanya di pemerintah pusat, apa betul kamu menyiapkan tentara untuk mengepung kota ibu kota Konstantinopel? Nah nikah jawab Nizamul Mulk nikah saya baca abis boleh. Di pembesar senyamana Nizamul Mulk yang sudah berhasil membuat madrasah perguruan tinggi ini apa? Senyaman Nizamiyah. Di mana nah, Imam Ghazali nikah mulai sekolah yang kibada ini kah sampai detik penter sampai akhirnya Imam Ghazali menikah yang tak detik kepala na sekolah Nizamiyah dulu. Jadi mulai belajar sampai yang tak jadi rektor, memang ini kan rektor. Rektor itu yang menjadi kepala nama madrasah ini kah, Baghdad nih. Ini Imam Ghazali pecut orang alim tak tekan nih alim mungkuan nih kah, sampai diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Loh ini kah turun ke laporan pemerintah pusat mengadakan penyelidikan apa betul Nizamul Mulk mengerahkan itu uang pesenaneka kangkui membentuk pasukan tentara gelap untuk mengepung dan menyerang ibu kota Konstantinopel. Nah, ini akhirnya Dharma Nizamul Mulk sebagai pembesar yang difitnah karena cinta kepada ulama-ulama, cinta kepada ahli ibadah, ini telah membalas surat keratona. Ini kemudian lagi para yang baca abik gue. Inni aqamtu laka jaishan yusamma jaishal lail. Idza namat juyushuka laylan qamat juyushul layli ala aqdamiha sufufan baina yaday rabbiha farsalu dumu'ahum wa atlaqu alsinatahum ومدوا إلى الله أكفهم بالدعاء لك ولجيوشك فأنت وجيوشك في خسارتهم تعيشون وبدعائهم تبيتون وببركاتهم تمطرون وترزقون. Kita mau nyilah surat jawaban dari pembesar seepet nagla nih. Jawab berkara atau TV acara Indonesia kisah memang kami membangun sebuah tentara untuk paduka Tuhan. Namanya tentara itu ialah tentara malam, di mana pada saat tentara paduka Tuhan tidur nyenyak, maka mereka ini tentara malam saya ini bangun tegak berdiri di atas kakinya, berbaris bersaf-saf di hadapan Tuhannya. Mereka mengirimkan peluru air matanya dan mereka lepaskan lidahnya. Mereka ulurkan tangannya kepada Allah dengan doa untuk kepentingan paduka Tuhan dan bala tentara paduka Tuhan, sehingga paduka Tuhan bersama bala tentara paduka Tuhan hidup di dalam jaminan mereka
Dan karena doa mereka lah tuan-tuan bisa tidur dengan aman. Dan karena barokah mereka lah tuan-tuan diberi hujan dan rezeki oleh Allah. Ini kemudian cara kiamat surah. Leres. Mau nyena laporan ke udah bentuk tentara. Leres. Dan tentara sini kayak nyaman tentara betul malam. Jadi tentara malam. Lah aku tentara malam nikah. Saya bentuk kau lah. Mun sambian di tentara na sambian pada pedung malam nih kejaga. Ceria pada tentara malam. Sambian melekok nih kejaga melak tangi. Napa lah aku nak tinggal melak? Aporis, okay. Tapi aporis bener lalun. Aporis ya ada pangeran lah. Apa jauh sedikit lagi. Aporis ya ada dia junan na pangeran lah. Pas melepas lagi peluru, dor. Tapi peluru ni bener peluru telur. Aing mata saya kirim nangis jadi dan mereka ajareng ya Allah sedekah jadi mereka peluru ni jadi bedil apa bedil di air mata dengan doa kepada Allah mereka bentar dengan yakak bener temak atau mau baca bener nak tak abunkan. Aduh, jenika, ya kak tanah. Ya onaki keselamatan kangku panjenengan ratap Raja Syah yang ada di Konstantinopel di ibu kota. Wali juyusik dan kangku keamanan tentara nasampian kepi sana negara benika. Nika seorang tapi ya Allah senika. Lah nika barisan malam, jadi barisan malam. Orang ting melak malam bolan. Orang pada pedung nika melak nika. Panjenengan ratoh sarang tentara na panjenengan mereka bisa aman odik kalaban saya engki karena doa na orang-orang mereka tidak tentara kau udah mereka dan karena oleh doa na kini ke panjenengan oleh nasaren bisa aman tentrem jadi polan oleh doa na kini kan dan karena berketah barokana para tentara kau udah se tinggal malam nangis kaisa panjenengan paringi ojen di Allah, paringi rezeki, paringi makmur. Nikah. Jadi gula nikah, enggak ke nikah. Jadi kau boleh ngabadasi pengajian 5 tahun, 6 tahun kamakin nikah. Gula tetap tak atau tak ke kanan, tak ke kiri, tak gunjing, tetap berjalan. Bodoh orang yang ngalem muji, gula terus. Bodoh saya nyale, gula terus. Okay? Bodoh saya nyopong, gula terus. Bodoh saya ngerintangi, gula terus. Cinta betaan baru. Sebab gula ni kan niat gula, andi tekuan gula ni kan benar ngawur gula. Gula ni kan andi tekuan. Bahwa ini yang saya kerjakan ini, insya Allah manfaat menurut Allah, manfaat untuk umat Islam, untuk agama, manfaat untuk negara, manfaat untuk rakyat. Ini keyakinan gula. Ini perkara orang tak bodoh saya kena politikal gula pokok mati odi tak apa-apa kan. Ini urusan gula nih kak. Jadi gula nih kak. Molan bodoh orang saya kurang mukanya wah. Saya boleh saya baca saya usung perjuangan orang soro biri atiker mama itu ke kuburan kepi boleh saya baca senika boleh saya baca boleh bener mata sembuh sendra senika boleh si cerita malah pesan pula ame betul betul saya rahasia pula boleh si senika pondok gendak enam pokok pula neka terbuka pengajian kula molan sabaya ada gula tore tante datang ke pisir abai pun aktif tore tore merengaki sampai merengaki kartu saya merengaki tenangan saya kasa segelap pola mai tak akan kiri gula tidak ada apa boleh ruang tidak sentuh berdiri di ngere boleh terbuka nih kak pasir abai udah datang kantor orang Islam sekena atau tak kena tenang mana boleh tahu kena tak kena lagi bon satu orang saya percaya ke Allah percaya ke kanjeng Nabi
Datang kantor Tori. Pas toro, napa bulangan kula ini kenapa? Mulai kabidan sampai makan ni kah orang ini kayak cek napa bihula. Nela aku makan pun waktunya saya akan menerangkan kepada sampean. Napa teguhan kula? Dasar aku ngabada aki pengajian pani kenapa? Oleh panjenengan mak norok jadi saksi. Bener kayak tip kula. Supaya keterangan kula ini kekening etorai. Umpamana bada orang yang tak datang kantor apa mana keterangannya dia itu. Mari ini etik saya ini etik mari puter di ngaji sini kah. Sebab acara penikah kanggo kula penting. Nah, mulai mana makin kula insyaallah mun cokop ke semalam mun tak cokop ge pandrempan Senin ya terang ngaji ya. Paringna judul di kula senikah. Tuntunan bagi seorang Islam. Nah, nikah. Ini judulnya tuntunan bagi seorang Islam. Isinya untuk menjawab pertanyaan. Saya ini orang Islam. Bagaimana cara saya yang paling baik, yang tepat menurut agama? Saya ini bekerja apa yang saya kerjakan menurut tuntunan Islam yang benar, yang tepat. Saya ini harus mengerjakan apa? Kelakuan kula ini kenapa sih saya tepat? Apa saya harus jadi itu semua? Jadi pegawai, jadi ini, jadi itu, jadi ini, apa jadi kiai, tapi apa jadi orang ahli diri, tapi apa napa lah ini. Jadi isinya tuntunan bagi seorang Islam ini untuk menjawab pertanyaan begini, pertanyaan. Bagaimana yang baik, yang tepat bagi saya sebagai orang Islam yang harus saya kerjakan? Nikah, pertanyaan. Atau pertanyaan senikah. Di mana saya harus menempatkan diri saya? Di dalam bidang apa, di dalam pekerjaan apa, di dalam kesibukan apa? Saya sebagai orang Islam, supaya saya ini tidak dianggap salah menurut agama. Saya ini harus bagaimana? Ini kisah penting. Sebab orang ini kadang bingung. Oke. Dari bingung sampai lata, orang lata sampai. Kenapa lata nih kak? Mesti lata. Bodore kalau sini kah? Bodo ke timur. Dari bingung, Korea, sabai di lebih Korea. Mak ada kenal Korea, sini kah? Tak maka orang Islam ni macam-macam. Bodoh saya Peter, bodoh saya tak pakai Peter, bodoh saya cek bodoh nak. Lekenangan kulit tak menikah sebenar menurut agama. Boleh betul kiai kapi tu. Tadi saudara mengaku le robana, mata KL mana potongan baik benar potongan kiai le nikah, jauh le nikah. Tak nikah. Itu orang masih bagus saya. Apakah saya harus di pemerintah? Apakah saya menjadi guru? Apakah saya ikut kegiatan ini, kegiatan itu? Apa saya itu akuntra ibadah baik? Bodoh nih kau orang dari lata nih. Masa aku mau awirit merolor tidak kok norau kok awirit kok tak letorian sampai binena anakan bukan pola tada belencana. Coba isi nawirit berdolo saja. Mereka betul ni kan ni kelatanya mana? Arwah pelame sebenerwa. Apa birit melolong mulai pulang sampai sorot, sampai surut matahari, abirit terus. Pelame arwah sebener. Nolong ni itu bisa. Abirit dikapioki. Doa ni kamu ni bitong sampai benda telung lemari sampai. Serba setai pentai doa biar orang kini kah? Ijozo, kanto, ijozo. Aduh, sampai sebenarnya kan? Orang sakit kini abu sampean neser orang kini kah? Jangan bocah nana tanggung orang ke unyaan. Dikir nadu ala abu, bodoh 10 kilo jadi kah? Karena sakit, pas tak bisa ngelakukan kapi.
Kini ku pasang keli sengado remengko apa tak tu sengko dia sini. Nah, ini kemudian orang selata sini kan. Bodoh boleh selata. Wirid tidak perlu. Apa itu wirid? Kebirsa itu semangat menjadi kendor kan. Apa? Mari berjuang di tengah-tengah lapangan seperti saya ini sini kan. Wah, noro kuni ku. Apa noro kasa? Akhirnya hong ada mado iya. Borong pun kantor seleka bingung, borong masih bener bingung akhirnya. Lalu kesepak ni ke dalam mana tu ada lagi balai gula nikah. Bagaimana seharusnya tuntunan seorang Islam? Orang Islam itu semacam ya, boleh nggak sambian, mulang nyaman pun tepak senikah, boleh senikah, nikah. Lu nggak gula ni kamu kedengar gula nikah, sabai kain magula ni. Kami lah kantor gula terus aja betul pertanyaan penikah. InsyaAllah nikah moga-moga sekaligus akan memberikan jawaban atau gambaran apa tujuan saya dengan adanya pengajian ini. Pengajian saya ini terbuka bagi semua orang ya. Boleh sebab saya ingin memberikan nomor 2 dari kitab nikah. Kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karanganna Sayyid Abu Bakar Al-Makki Ibnu Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati Syarah Nazaman Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya karanganna Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malaybari. Ini kah pedoman kaulah memberi keterangan penikah. Sebelumnya kaulanya on toreh, kaulanya on buka keladon maos Asmaul Husna sekecil. La hadratun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة صاحب هذا الشعر هذا النظم السيد الحبيب عبد الله بن علي بن حسن بن حسين الحداد وإلى روح طالبه سيدي الشيخ Kiai Abdul Rahim Kiai Tung Medura sepanjang Surabaya wa nasyirihi Kiai Ahmad Kusairi bin Siddiq. Al-Fatihah. لك الحمد يا ربي على كل حالتي وصل وسلم للنبي ذي شفاعتي لك الحمد فاقبل يا حميد دعاءنا ويا مخفي الأنصار ويا مخفي الأنفاس جد بالعباد هذا الحمد يا ربي على كل حالتي وصل وسلم للنبي بشفاعتي ويا مبدئ الأشياء فضلا ومنة أعدها بجود يا معيد ومنة ويا بر وفقني ببر قراباتي من الذنب يا تواب صحح لتوبتي الحمد يا ربي على كل حالتي صل وسلم
أكبر كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai tentang tuntunan bagi seorang Islam. Saya mulai dari keterangan dari kitab Ihya Ulumuddin yang menerangkan bahwa kewajiban di dalam agama itu dibagi menjadi dua. Jadi menurut Islam, menurut pangeran, bagaimana pangeran? Kewajiban kaula panjenengan sebagai orang Islam penekai bagi dua, dibagi dua. Nomor setong saya sebut fardu ain. Fardu ain. Nomor dua yang disebut fardu kifayah. Pelanggerna fardu ain ini kenapa? Fardu ain ma la budda li kulli insanin min ma'rifatihi liyaquma biwajibiddin. Ma la budda li kulli insan, barang sing ora kena kudu kanggo saben-saben wong manusa, saben siji, masing-masing tiap-tiap orang. Min ma'rifatihi kudu ngawruhi saben wong tak nampik kabon. Apa orang bodoh, apa orangnya itu pinter, apa orang kota, apa orang desa, wajib tong setong kudu oning. Ya. Perlu napa-napa? Liyaquma biwajibiddin, supaya dia bisa mengerjakan kewajiban agama, atau supaya dia bisa mengerjakan kewajiban menurut agama. Ini pelanggaran ini, definisinya atau patokannya. Jadi kewajiban mereka beda dua, beda saya sebut fardu ain. Saya hanya fardu ain mereka. Kudu elakone, kudu ekaune ditong setengah orang Islam, orang Islam tak nampak pun. Napa orang gunung, napa orang kota, napa orang se ngerti atau orang bodoh atau pun pokok entong setengah orang kudu tak kena gunting. Ini kesetong. Pas nomor dua, saya nyamai fardu kifayah. Fardu kifayah penikah. Kullu ma la yastaghna anhu fi qiwami umuri dunya waddin. Seanya fardu kifayah ialah kullu ma la yastaghna anhu, tiap-tiap sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa disingkiri, fi qiwami umuri dunya waddin, di dalam tegaknya urusan-urusan dunia dan agama. Artinya senika, senyamai fardu kifayah, barang sepenting, nanti penting, tak keneng tinggal, tak keneng ibion, kanggu keperluan dunia, kepentingan dunia, dan kanggu kepentingan akhirat atau agama. Cuma bidana mon fardu ain peneka tak keneng ebeke lagi ke orang lain, kok ditong-sitong orang ngelakoni dibi tak keneng wakil, tak keneng hatta binena hatta lakina tak boleh lah cukup tang laki kalau tak usah tak bisa atau anak-an kapaan atau paan ke anak pun tak bisa. Kut kitong sitong ngelakoni didik ini kenyamana bidana. Mon fardu kifayah punten. Kor labu desi ngelakoni lain ampun tak usah. Bebas, tak wajib.
Diperkara noro keneng tapi tak wujud. Sebagai sebagai Jepang cintunah nikah. Nomor setong saya mengenai fardu ain. Fardu ain penikah nomor setong kesarah menurut hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penikah seepele di Imam Ghazali. Engki penikah mulai dari arkanul Islam. Mulai dari arkanul Islam. Nikah fardu ain. Saya maksud arkanul Islam nomor setong syahadat. Syahadat. Nomor 2 napa? Sembojan. Nggih. Sembojan. Nomor 3 napa? Zakat. Nomor 4 napa? Pasah. Nomor 5 haji. Nah, nikah. Nikah esena arkanul Islam. Supaya jelas ikan takola sero noronaki kepanjenengan keterangan-keterangan dari Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Nomor setong keterangaki pertama kali sewajib bener wajibnya kata nampek nikah. Tong setengah orang ikening kebi pere nikah kebi. Tak nampek santre parjedi kor Islam, okay? Kor Islam pun tak nampek. Napa orang taneh, napa sudeger, napa orang melarat, napa orang kaya, napa mana kiai, napa benih kiai, santre atau benih, pokok kebitung setong orang si aromasa. Nikah wajib nomor setong nikah. Awal wajibin alaihi ta'allumu kalimatayis syahadati wa fahmu ma'nahuma. Titik. Kudu ajar mengerti maksud kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mulai tanah buat kudu. Munda ada orang Islam andi anak tak ibu ini kesusah. Susah ini tak keneng pun. Apa diurui cara Arab, napa cara Latin, napa lah terserah. Napa cara Cina, napa cara Madura, napa cara Sunda. Pokok kudu ngerti ajar kalimat syahadat dua nikah. Nikah tak nampik nikah. Napa sekolah tak sekolah ngaji di langgar atau tak ngaji. Nikah tanggung orang tua. Tong setong wajib nikah fardu ainnya. Memperkenalkan kalimat syahadat dan esena apa maksudnya nikah? Secara ringkas baik, ini. Nikah itu, saya aneh kayak ibu dan juga bapak-bapak. Nikah fardu ain artinya muntah elakon tong setong orang bisa nikah. Perangku nikah pagi nikah. Maulana mondodona anak buru lahir kayak gitu. Kan sunat ya azannya tangki. Nah, lahir proses kita ngiding apa-apa kesel azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai mare. Karena apa? Nek kau pengen nek sebelum ngiding suara macam langkong dimen mereng suara Allah Allah. Pagi orang mati ada rumah. Napa saya koto aki kau tengah. Padah diisi koto aki nalikan lahir. Ngerti? Buru lahir procot Allah. Pagi mati ya Allah. Ini fardu ain nih. Sahabat mereka taruhan tulis sampean. Iya may orang iman tak iman, Islam tak Islam. Ketika bulan Allah setepak seleres nama binti gini kah? Paham sih? Ini mon sampean aroma sangat orang Islam. Tidak soal sekolah SD apa sekolah madrasah. Apa monduk atau tak monduk. Napa elangger atau tak elangger. Wajib saben orang tua ngulang anak mengenai soal syahadat nih. Men sampai beda orang aromasa Islam anak entak ngerti dek kalimat syahadat ini kah bisa itu orang tua lah. Paham nih? Nah, ini kesetong. Pertama kali. Nomor 2, orang ini kah sedikit ini kah keterangan dulu ini kah.
Nek carana mon kalimat syahadat jelek koreng kesdai pokok dong Arya pangeran Allah kanjeng Nabi Muhammad jadi utusanna Allah kan sedekah pun cukup pun paham nggih kalau dek madhek bae ini yang pertama. Pas nomor 2 ini kan cik belum salat napa cik belum pun ini ketok nomor 2 tergantung de umur anak penikah tong dan tergantung de seiadepe anak penikah. Tergantung de umur dan tergantung de napa kena seiadepe. Mon kaula mulai belik para duhur belik coba dengan kini kah keterang kula pas akhirnya kula tepat duhur belik oke ini kemaknana kula karena duhur pun masuk oke kula wajib ajar mengenai apa jam duhur wudu ini kudu bisa bentar sampai jam lainnya tak wajib lainnya tak wajib cuma sini kata duhur tok kajian duhur ini kan wajib ketika opama kaula mateh mari duhur sini kita asar kalau kita ngerteh bab asalat asar yang kedua ilmu kita ngerteh tak apa tak disini sebab umur kula dan duhur tok jadi kula cuma wajib mengenai duhur tok perkara asar subuh isya apa jeng jama apa jeng kosor tak bisa dan tak wajib paham. Nah, ini kenyamanan ini umur mungkin sebagai orang Islam pas dagang kalau dagang pasar mulai enggan kula masuk pasar sebagai orang dagang wajib kula penikah ngerti hukum si oleh dan si tak oleh dalam berdagang menurut agama paham sebab mereka saya ada dulu ini kemarin kalau makin ngadepi perkara dagang sampai kedengar dagang secara ringkas wajib nih berdoain mau beda orang Islam dagang tak ngerti hukum dagang bisa ring mereka berdoain ya tak kenal ibu laki nih kah artinya ngerti artinya secara ringkas deh tak usah nak kitab sebenarnya mon Arya le menteri tak oleh mon ajual dia lebih tak oleh menteri oleh segala ini ketu ngerti ketu tahun ini mon kula umpama namakan jadi pembesar tahun yang jadi kepala desa tahun yang jadi kepala jawatan atau boleh jadi camat atau boleh jadi bupati atau boleh jadi anggota parlemen atau pokok bagian politik lek wajib kaula ngerti apa seperti elakone apa sih larang apa sih seperti elakone dalam kelakuan kaula menikah neguk pemerintah engkau ria menurut agama tidak iya saya tak oleh ria ikut pemerintahan tak oleh bahkan tak ngerti apa-apa lekor detik tak oleh wajib ain fardu ain ngerti mensantian jadi orang tani ini kita ngerti buat tanaman ini cara orang nanam menurut agama si oleh apa si tak oleh apa ini betul ngerti. Jadi fardu air selak norok buntek dah orangnya selak. Man orangnya selak kelau, ini bareng elau ini kan kejoneng sih. Pada dengan jalan. Untuk entar ke kenapa mana ke alas apa mana? Ini masuk ke alas. Ini kita ngerti jalan cara masuk ke alas. Ini dah betul. Mon kuda andi motor, okay. Jalan na aspal. Kuda kecengar aturan lalu lintas. Iki naraki mon sampean tandi motor, tandi dokter, tandi sepeda, tandi napa wajib sampean ngawene jalan lalu lintas.
tak wajib setiap parno na guna. Jadi tak wajib perkara sampean oneng si saya na saya. Mun sampean oneng kebi saya, tapi tak wajib. Paham dia? Mereka mengenai soal fardu ain. Melana terang lagi di Imam Ghazali kanto, lamun beda orang, di ini bisa. Sepeh ada urusan macam-macam. Mereka kibiin tak butuh macam-macam ni kata. Kata men orang sudah diikut tak, umpamanya di sini ada mengenai ini macam-macam. Lah ini kebeda. Nah, ini kan menurut napa saya kita. Mereka itu di Imam Ghazali pas kecil bagi jadi telok. Nah, ini fardu ain mereka bagi menjadi 3. Nomor 1 i'tiqadiyah, konsep kepercayaan yang ada hubungannya dengan soal kepercayaan. Nomor 2 fi'liyah yang berupa perbuatan yang harus dikerjakan, fi'liyah. Pas nomor 3 tarkiyah konsep seperti idinah, tinggal yang harus ditinggalkan, tak kenal elakone. Nah, ini kah. Nomor 1 i'tiqadiyah. I'tiqad, kata-kata i'tiqad aqdul qalbi ala syai'i wa isbatuhu fi nafsihi. Nale ate etale edo sering setau sama nane kasi kacamata nika. Nika ate kola etale aki kacamata nika. Oke. Wa isbatuhu fi nafsihi, dan kacamata nika etaman sebik kola ke atas kola. Siap. Itu ini kenyamanan i'tiqad, kepercayaan. Jadi i'tiqadiyah sebungsa kepercayaan. Orang saya kutu tala dalam atau dan kutu iman terpaki. Jadi i'tiqad huwa aqdu ini kena ala aqdu qalbi nala atah ala syai'in ing atase suci wa isbatuhu lan netepna syai'in fi nafsihi dalam atine. Nika supaya ilmiah ini supaya jelas nika boleh beri keterangan penikah. Jadi yang dinamakan kepercayaan ialah mengikat sesuatu lalu ditetapkan, dimantapkan di dalam hati, itu namanya i'tiqad. Nika tahu. Nomor 2 fi'liyah yang harus dikerjakan. Mulai kelakuan, apa baik kelakuan seperti elakon di kok. Ini kan fi'liyah. Kalau tarkiyah nika barang seperti itu yang harus saya tinggalkan. Ini kan paling seponek telok nika. Sehingga ini fardu ain itu dibagi 3. Kebioreng keduh orang Islam kudu ngerti telok nika. Nomor 1 mengenai itu seperti itu tak elakon ini kata telok. Sampean mau jadi orang jagal, kita ngerti telok nih. Mengenai soal kepercayaan, nikah. Ya Allah nikah mengenai syahadat gila gitu. Syahadat. Nikah pokok saben orang tak nampek orang nikah orang apa. Orang ngerti atau bodoh tak kening pun tahun ini pun. Nikah betul mengenai kepercayaan dari Allah dan kepercayaan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nikah berusaha kepercayaan. Jadi semakin sampean jadi pegawai, jadi petani, saudagar, jadi orang politik, jadi orang ekonomi, atau jadi santri, atau perjodi, jadi apa-apa, jadi rakyat, jadi rakyat. Nikah wajib, kita akan ini. Koroknya sama orang Islam lagi, wajib dibikin paling sekonek. Nalek bab Allah dan bab Kanjeng Nabi. Tale dalam atas, di atas tale pas pemancep. Jadi kenyamanan i'tiqadiyah, kepercayaan atau iman. Pas nomor 2 sampean